Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Ibu harap kita selalu dalam keadaan sehat serta bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, jadi sebelum Ibu masuk ke materi, izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu secara singkat. Nama lengkap Ibu Niputu Diah Wulan. Hari ini kalian bisa memanggil Ibu dengan Ibu Diah. Nah, Ibu adalah mahasiswa aktif semester 8, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia atau UPMI. Nah, anak-anak, jadi sebelumnya Ibu sudah sempat mengajarkan kalian sebagai mahasiswa PPL IKIP PGRI Bali. Nah, IKIP sekarang berubah status serta nama menjadi Universitas PGRI Mahadéwa Indonesia. Nah, Ibu sekarang mengajar kembali di SMP Widya Sakti Denpasar, itu untuk memenuhi tugas akhir Ibu atau skripsi Ibu, dan Ibu memilih mengajar di kelas 8D. Nah, Ibu mengajar untuk materi peluang. Nah, materi peluang di sini ada 3 poin. Poin A itu peluang empirik, poin B itu peluang teoritik, dan poin C hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Anak-anak sekalian, poin A dan poin B itu sudah sempat dijelaskan oleh Ibu Ari di pertemuan sebelumnya. Jadi, hari ini Ibu akan menjelaskan poin C, yaitu hubungan peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, sebelum Ibu masuk ke poin C-nya, Ibu akan mengulas kembali agar kalian lebih memahami apa itu peluang empirik dan peluang teoritik. Nah, peluang empirik atau frekuensi relatif terjadi apabila eksperimen dilakukan berulang. Dengan rumusnya, PA sama dengan jumlah kemunculan atau frekuensi dibagi jumlah percobaan atau N. Sedangkan peluang teoritik itu adalah banyak kejadian yang dimaksud atau dilambangkan dengan NA dan banyak kejadian yang mungkin atau yang dilambangkan dengan NS. Ya. Oke, kita coba langsung masuk ke contoh soal. Kalian silakan buka buku LKS kalian di halaman 87. Di soal nomor 2 yang berbunyi, pada percobaan penggelindingan dadu sebanyak 100 kali, mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali. Berapakah peluang empiriknya? Nah, jadi sebelum kita jawab, kita harus tahu percobaan penggelindingan dadu itu sebanyak N, ya kan? N di sini adalah 100 kali. Nah, mata dadu 3 atau frekuensinya itu sama dengan 30 kali. Nah, yang ditanya itu adalah peluang empiriknya. Oke, kita langsung jawab. Kita masukkan ke rumus, di mana rumus peluang empirik itu adalah PA sama dengan F per N. F di sini adalah 30, per N-nya adalah 100. 30 per 100. Kita mudahkan, sama-sama dibagi 10, itu menghasilkan 3 per 10. Nah, jadi peluang empirik dari percobaan penggelindingan dadu sebanyak 100 kali dengan mata dadu 3 muncul sebanyak 30 kali, itu adalah 3 per 10. Oke, kita lanjut ke buku LKS halaman 89 di soal nomor 4, di mana dalam sebuah kotak terdapat 12 bola merah serta 15 bola biru. Satu bola diambil secara acak. Tentukanlah peluang terambilnya bola biru. Nah, jadi seperti biasa sebelum kita jawab, kita harus mengetahui dulu apa yang kita cari. Nah, diketahui bola merah ditambah bola biru. Jadi dalam sebuah kotak di situ kan ada bola merah dan bola biru. Bola merahnya 12 dan bola birunya 15. 12 ditambah 15 itu sama dengan 27. Nah, 27 di sini itu adalah ruang sampelnya atau NS-nya. Sedangkan bola birunya atau NA-nya itu sebanyak 15. Nah, yang ditanya itu adalah peluang terambilnya bola biru. Kita langsung masuk ke rumus, di mana PA sama dengan NA per NS. NA di sini yang ditanya itu adalah 15, itu peluang terambilnya bola biru, per NS itu 27.
Kita 15/27 kita bisa permudah, sama-sama dibagi 3 yang menghasilkan 5/9. Ya, jadi peluang terambilnya bola biru adalah 5/9. Baik, anak-anak hebat sekalian, di sini ada catatan penting yang kalian harus bisa pahami. Di mana peluang teoretik itu biasanya jumlah percobaannya itu hanya sekali. Nah, kalau kita lihat pada soal nomor 2, di situ kan munculnya sebanyak 30 kali. Nah, itu kan lebih dari sekali. Itu adalah peluang empirik. Sedangkan peluang teoretik itu biasanya jumlah percobaannya itu hanya sekali. Ya, selanjutnya jika percobaan hanya menyebutkan itu peluang, maka peluang yang dimaksud adalah teoretik. Nah, kalau di soal nomor 4 itu kan tentukanlah peluang terambilnya bola biru. Nah, jarang ada yang menuliskan peluang teoretik, itu jarang ya. Jadi biasanya langsung ditulis tentukan peluang terambilnya bola biru, gitu, misalnya. Itu catatan penting ya anak-anak. Oke, kita lanjut masuk ke poin C, yaitu hubungan peluang empirik dan peluang teoretik. Anak-anak sekalian, dalam poin C di situ ada frekuensi harapan. Di mana frekuensi harapan suatu kejadian itu adalah banyaknya muncul suatu kejadian dari sejumlah percobaan yang dilakukan atau dilambangkan dengan N. Nah, frekuensi harapan di sini mempunyai rumus yaitu FH sama dengan PK dikali N. Nah, PK di sini bisa juga ditulis PA. Ya, PK itu sama dengan PA. Peluang suatu kejadian. Nah, coba kalian buka buku LKS kalian di halaman 92 di aktivitas mandiri di soal nomor 2, di mana dari 900 kali percobaan lempar undi 2 buah dadu bersama-sama. Tentukanlah frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5. Nah, anak-anak hebat sekalian, di sini diketahui NS-nya itu adalah 6 dikali 6 sama dengan 36. 6 kali 6 di sini kita dapat dari 2 buah dadu. Nah, satu dadu itu ada NS-nya sama dengan 6. Jadi kalau 2 itu 6 dikali 6 sama dengan 36. Nah, kita lanjut di NA. Mata dadu berjumlah 5. Nah, di sini ada mata dadu berjumlah 5-nya 1 ditambah 4, 2 ditambah 3, 3 ditambah 2, 4 ditambah 1. Ya. Nah, di sini di 1 ditambah 4, 2 ditambah 3 yang pertama itu baru 1 dadu. Ya. Angka dalam 1 dadu yang menghasilkan jika dijumlahkan menghasilkan 5. Selanjutnya, di 3 ditambah 2, 4 ditambah 1 itu dadu berikutnya. Ya, karena ada 2 dadu. Nah, NA di sini mata dadu berjumlah 5 itu artinya ada 4. Dan N-nya itu sama dengan 90 kali. Nah, untuk rumus yang kita gunakan itu adalah PA sama dengan NA per NS. Karena sebelum kita mencari frekuensi harapan, kita harus mencari PA-nya atau PK-nya. Maka, untuk menjawabnya itu kita mencari PA itu NA per NS sama dengan 4/36. Setelah kita mendapat PA-nya, selanjutnya kita mencari FH-nya atau frekuensi harapan. FH sama dengan PA atau PK itu sama saja dikalikan N, di mana 4/36 dikalikan 900. 4 dikali 900 menghasilkan 3.600 per 36. 3.600 dibagi 36 itu sama dengan 100. Maka frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 5 adalah 100 kali. Sudah paham ya? Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Pada pelemparan sebuah koin sebanyak 40 kali, muncul sisi angka sebanyak 21 kali. Peluang empirik. Nah, sudah dikasih tahu bahwa di sini
yang ditanyakan itu adalah peluang empirik. Peluang empirik muncul sisi angka adalah, nah, peluang empirik itu rumusnya F per N. Ya, F di sini frekuensinya itu adalah 21, per N-nya itu adalah 40. 21 per 40 itu sama dengan 0,525. Ya. Sebagai catatan anak-anak, secara teoritik itu pada pelemparan satu koin itu muncul sisi angkanya 1/2. Dan 1/2 selanjutnya itu adalah muncul sisi gambar. Nah, kalau secara teoritik itu kan percobaannya hanya sekali. Nah, pelemparannya itu satu koin. Jadi NA-nya itu 1 dan NS-nya itu 2, yaitu angka dan gambar. Nah, 1/2 itu sama dengan 0,5. Nah, kita bisa lihat bahwa hubungan dari empirik dan teoritik. Semakin banyak percobaan yang dilakukan, maka nilai frekuensi relatif atau peluang empiriknya itu akan mendekati nilai peluang teoritik. Ya, itu adalah hubungan dari peluang empirik dan peluang teoritiknya. Jadi semakin banyak percobaan yang kalian lakukan, maka nilai frekuensinya atau peluang empiriknya itu akan semakin mendekati nilai peluang teoritiknya. Jadi, frekuensi relatif itu berbeda ya anak-anak dengan frekuensi harapan. Nah, frekuensi relatif di sini itu peluang empirik, peluang yang sudah terjadi. Sedangkan frekuensi harapan itu peluang yang diharapkan. Ya, silahkan dicatat itu. Oke, contoh soal berikutnya. Kalian buka buku LKS halaman 92. Di aktivitas mandiri di nomor 3, itu berbunyi pada percobaan melempar dadu dengan 6 sisi sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan munculnya angka dadu lebih dari 4. Nah, anak-anak sekalian, diketahui NS-nya itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, karena melempar satu dadu, yaitu 6 sisi. NS-nya sama dengan 6. Sedangkan NA-nya, angka dadu lebih dari 4. Di sana kalian bisa lihat angka dadu yang lebih dari 4 itu hanya 5 dan 6. Maka NA-nya adalah 2, yaitu 5 dan 6. Sedangkan N-nya atau percobaannya itu sebanyak 60 kali. Nah, kita menjawab, kita masukkan ke rumusnya sebelum mencari frekuensi harapan. Yaitu PA sama dengan NA per NS sama dengan 2/6. NA itu kita dapatkan 2, NS-nya itu 6. Nah, kita bisa mudahkan sama-sama dibagi 2, yaitu menghasilkan 1/3. Setelah itu kita masuk ke frekuensi harapan, ke rumusnya yaitu PA atau PK dikalikan N. Itu 1/3 dikalikan 60 menghasilkan 20. Maka frekuensi harapan munculnya angka dadu lebih dari 4 adalah 20. 20 kali. Ya. Bisa kalian paham? Jadi sebelum kalian mencari frekuensi harapan, kalian harus mencari peluang suatu kejadiannya. Ya. Baru kalian kalikan dengan jumlah percobaan yang sudah dilakukan. Oke, anak-anak hebat, kita sudah ada di penghujung video pembelajaran yang Ibu buat. Nah, setelah ini Ibu akan mengirimkan link Google Form dan kalian silahkan mengerjakan tugas sesuai arahan yang akan Ibu berikan. Nah, semoga kalian bisa memahami materi yang sudah diajarkan dan mengerjakan tugas yang sudah diberikan dengan batas waktu sesuai kesepakatan. Ya, oke anak-anak hebat. Ibu tutup video pembelajaran ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.